Kita akan lanjutkan langkah itu, saya akan monitor terus uang di sistem seperti apa, kalau kurang lagi saya akan taruh lagi, ditambah di perekonomian kita. Kalau kurang kita tambah lagi sampai tumbuhnya cukup baik. Target kita adalah triwulan keempat ini ekonomi bisa tumbuh tumbuh berapa? Di atas 5,5%. Kata Pak Presiden kalau di atas 5,5% saya dikasih hadiah. Saya nggak tahu hadiahnya apa. Hah? Ikut tak? Kita kalau dikasih jalan-jalan kita jalan-jalan Pak. Jadi kalian dikasih hadiah. Tapi itu yang penting gini, kita mesti jaga stabilitas ekonomi dan kita mesti memastikan ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat. Kan kalau target Pak Presiden kan 8% secara bertahap ya. Sekarang kalau kita bisa tekan ke atas 5,5% atau lebih kayaknya dia malu-malu. Lebih tahun depan kita coba dorong ke arah 6% dengan memaksimalkan semua instrumen yang ada. Terus tahun depannya lagi kita dorong lebih cepat lagi dan memastikan real sector memberi kontribusi lebih signifikan ke perekonomian. Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah kayak ribut ya? Woi daerah belanjain uangnya. Tapi sebelum ke daerah kan saya di pemerintah pusat dulu. Ini banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Saya safari ke satu kementerian lain yang disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka, program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak kedorong. Habis itu udah mulai menyebar di kementerian, kayaknya udah pada sebelah sama saya tuh. Biar aja. Terus, ya tugas saya cuma itu kan. Kalau nggak kita susah juga. Kalau nggak itu nggak balik tuh tadi. Terus habis saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang bener lah, habisin tuh duit. Kira-kira gitu. Jadi hanya itu yang di kepala kita semua di sini. Kita memanfaatkan, memaksimalkan uang yang ada. Saya belum ekspansi fiskal, nggak ada ekspansi fiskal untuk tahun ini. Tahun depan juga masih terbatas. Saya nggak akan belum tidak berencana sampai saat sekarang untuk menaikkan rasio defisit ke PDB di atas 3%. Kita tetap menjalankan kebijakan yang prudent. Yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal. Oke, kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat. Iya, lebih cepat di triwulan keempat ini, kita memberikan bantuan langsung tunai untuk Sejahtera ya BLTS 900.000 selama 3 bulan, setiap bulan 300.000, jadi 900.000 3 bulan. Ini targetnya desio 1 sampai 4, jadi lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Itu 35,05 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kami alokasikan 31,5 triliun. Sekarang udah 18 triliun cair, sisanya akan dipercepat karena sebagian yang 3 dan 4 harus lewat kantor pos ya. PT Pos, jadi mereka mesti perbaiki lagi si datanya, bukan datanya, prosedurnya. Jadi harusnya sih minggu ini bisa cair semua. Minggu ini jalan. Jadi saya harapkan November udah habis semua ini yang 31. Jadi memberikan dorongan tambahan lagi ke perekonomian. Orang pikir saya baik, bukan baik. Itu uang nggak kepake, daripada nggak pakai kita bagi ke masyarakat aja supaya ekonominya jalan. Ya. Kami juga memberikan diskon untuk transportasi Nataru sebesar totalnya 0,18 triliun, nggak banyak ya. Untuk tiket kereta, diskon angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Ada juga diskon tiket pesawat. Terus kami juga melakukan ini pemerintah semua ya secara keseluruhan memberikan program magang lulusan perguruan tinggi dengan alokasi 1,37 triliun rupiah. Target pertama 20.000, nanti akan kalau naik, katanya boleh naikin, kita kasih lagi sampai 100.000 secara bertahap ya. Ini mereka dikasih uang saku sebesar UMK 3,8 juta rata-rata ya. Jadi eh, ini
diharapkan memberi dorongan tambahan ke perekonomian. Jadi kalau gitu 5,5, 5,6 Bisa. mudah-mudahan bisa kita capai. Yang penting kita membalik momentum perekonomian. Nanti kalau ekonomi yang mulai gerak, kita pastikan nggak ada lagi kendala-kendala dan kalau ada uang kita habisin terus buat ekonomi dan buat masyarakat supaya tumbuhnya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Nah, ada juga kita lakukan next untuk memperbaiki iklim investasi, kita melakukan berbagai deregulasi. Ada regulasi untuk distribusi pupuk bersubsidi, ada Indonesia untuk perdamaian ini. Ada akses permodalan bank, kemudian akses permodalan untuk pelaku UMKM, petani dan nelayan, penghapusan utang 67.000 UMKM, ada pembentukan dana antara kelola plus US 1 triliun aset BUMN untuk investasikan sektor strategis. Ini sovereign wealth fund terbesar kelima di dunia. Ada kita juga ada Ada finansial perjanjian dengan SEPA, Comprehensive Economic Partnership nih dengan Eropa dan Kanada. Untuk Kementerian Haji kita memperpendek waktu tunggu haji dari 40 tahun menjadi 26 tahun. Biaya haji juga lebih rendah, biaya hajinya. Pemerintah Arab Saudi setuju membangun kampung Indonesia di Kota Makkah. Sedang dalam proses. Ini realisasi APBN per 30 September 2025. Kalau kita lihat yang realisasi aja ya, kita pendapatnya 2008,6 triliun, belanjanya 2.251,8 triliun. Oh sorry, ini salah. 1.824, 1.863,3 untuk pendapatannya. Belanjanya sudah 2.234,8 dengan defisit sebesar 371,5 triliun rupiah atau kalau dibanding terhadap PDB sekitar 1,56% dari PDB. Oke. Untuk strategi pembangunan ke depan, ini kita bilang, ini saya yang bilang ya, strateginya adalah Sumitonomics. Boleh nggak ngomong gitu ya? Kira-kira begitu. Karena sebagian orang yang ngerti kenapa ada BG apa MBG, kenapa ada sekolah, kenapa ada itu sekolah gratis. Jadi tiga pilar pembangunan Sumitonomics adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis. Yang tadi itu adalah 2 dan 3, pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis. Karena kalau pembangunan yang merata biasanya ekonomi cenderung stabil. Yang kurang kemarin adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masih cenderung melambat. Jadi salah satu dari tiga ini hilang, ekonomi kita akan nggak stabil. Jadi kita coba ciptakan tadi yang agak tertinggal tadi dengan menggalakkan tiga mesin pertumbuhan, yaitu fiskal, keuangan, dan memperbaiki iklim investasi. Artinya swasta juga jalan. Jadi kalau saya sering cerita tuh, zamannya Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana, pertumbuhannya 5. Zamannya Pak SBY, pembangunan infrastrukturnya nggak terlalu banyak, tapi swastanya yang gerak karena bunganya kreditnya lebih cepat tumbuhnya, dia bisa tumbuh 6. Kalau saya aktifkan dua-duanya gimana sekarang? Fondasinya 6, tambah pemerintah yang 5 tadi mesti ada. 5, 6, 6,5 itu nggak terlalu sulit untuk dicapai dengan kondisi yang sekarang. Ceteris paribus, artinya saya belum perbaiki iklim investasi dan lain-lain. Kalau kita perbaiki yang lain-lain itu, harusnya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih cepat lagi. Tapi itu nggak akan gampang. Kita akan berusaha. Tapi kalau kita tahu kuncinya, kan tinggal kita jalankan saja. Saya minta dukungan DPD dalam hal ini untuk mendukung kami, Kementerian Keuangan dan pemerintah untuk memastikan tiga pilar ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ya. Jadi kita mau semua mesin jalan, pemerintah jalan, swasta jalan. Jadi semua bisa tumbuh dengan bagus.